Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita masih bisa ada, kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita rindu untuk mempersiapkan kehidupan kita pagi hari ini, menaikkan, memuliakan namanya. Dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati baik, merasakan hadiratnya, merasakan lawatannya pada pagi hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus hadir dalam ibadah kita. Yesus. Mari kita ulangi pujian ini. Kita hidup masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Merasakan kuasa dan lawatan ibadah itu. Oh haleluya Tuhan. Berhadapan
doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Joko. Kami menikmati kasih-Mu dan kami merasakan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup yang Kau taruh dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kuduskan, ampuni setiap salah dosa kami. Dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami pagi hari ini. Engkau pagari tempat kami masing-masing dengan malaikat-Mu, dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap kehidupan kami. Sehingga dengan tenang dan berkonsentrasi yang penuh, kami menikmati setiap lawatan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan bagi para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari bangkitkan setiap karunia Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat sekitar sini, pikiran membaru seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus Kau keluar pergi. Darah tulis berkuasa, ialah dalam musik dan dalam musik. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami siap melayani dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih karena kita adalah anak-anak Allah, dari segala bangsa kita dipilih. Dan kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang pertama.
rindu menaikkan pujian kita yang kedua yang berkata, kasih Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita yang kedua. Dan setiap kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita rindu untuk memberikan korban persembahan kita. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita sebagai persembahan yang terbaik, dan kita rindu juga memberikan kehidupan kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita angkat pujian kita. Sebab hanya Dialah Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, dan pasti memberikan yang terbaik bagi kita.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, apapun keadaannya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal hingga pertengahan saat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa, itu menyenangkan hatimu Bapa. Dan kami juga percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk memberikan korban persembahan kami. Mari Kau melihat kehidupan kami Bapa, Kau suci kuduskan Bapa, layakan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik pekerjaan yang mereka kerjakan, apapun yang dikerjakan tangannya Engkau buat berhasil. Dan setiap persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, itu tidak sia-sia, itu untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memberikan korban kita yang terbaik bagi Tuhan sambil musik diangkat. Baik pekerjaan kita, terlebih pelayanan kita di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan rindu untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan adalah yang membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Setia
Kami takkan goyah Tuhan. Walau 1000 rebah di sebelah kiri kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan pernah menimpa kami Tuhan. Tiba saatnya kami rindu dengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau mengetahui, Engkau mengenal segala kebutuhan kami pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba firman-Mu. Urapi kami semua. Supaya kami paham, kami mengerti kebenaran Allah yang dibentangkan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan setan. Roh yang jahat, roh orang kuat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan keluar darah tulis berpasa yara dalam mesiklah mesti. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap sedangkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Sekali lagi, Shalom Elohim. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi dan selamat kembali. Kita dipertemukan pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Sehingga pagi hari yang diberkati, pagi hari yang indah ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kita buka kitab kita di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus pasal yang pertama, satu ayat pada ayat 13. Walaupun saudara kaitannya jelas ayat 3 sampai ayat 14, tetapi yang menjadi ayat perenungan kita pada ayat yang ke-13. Efesus pasal pertama dalam ayat yang ke-13. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, kekayaan yang melimpah di dalam Tuhan. Sekali lagi, kekayaan yang melimpah di dalam Tuhan. Kenapa Rasul Paulus menulis suratannya kepada jemaat yang ada di Efesus, yang berbicara tentang saudara tema yang diangkat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kota Efesus adalah sebuah kota yang sangat bagus. Boleh saudara dikatakan Efesus itu adalah mutiara Asia pada saat itu. Efesus adalah kota yang paling terkaya di masa daripada pelayanan Paulus di Asia Kecil pada saat itu. Dan saudara, salah satu 7 keajaiban dunia itu berada di Efesus, yaitu kuil Artemis. Orang-orang yang ada di Efesus adalah orang-orang yang sangat mapan. Orang-orang yang kaya saudara, secara jasmania, secara lahiriah. Itulah sebabnya saudara, perkembangan kota Efesus itu sangat berkembang. Tapi hal yang sangat menyedihkan, bahwa kekayaan jasmania yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Efesus itu saudara diwarnai dan diselimuti dengan kekuatan penyembah berhala yang paling terbesar di Asia pada saat itu. Orang rame-rame saudara dengan kekayaannya mempersembahkan yang terbaik kepada dewa mereka, kepada saudara Allah yang mereka sanjung, Allah yang mereka puja. Sementara di sisi lain orang-orang percaya
yang telah menerima Tuhan di dalam hidup mereka, yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh, mengalami sebuah dilema, mengalami sebuah polemik yang besar dalam hidup mereka. Itulah sebabnya datang suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus untuk memberikan mereka spirit, untuk memberikan mereka saudara sebuah kekuatan, untuk memberikan apresiasi bagi hidup mereka, bahwa mereka lebih kaya dari orang-orang yang ada di tempat itu. Kekayaan yang dimaksudkan Paulus bukan berbicara tentang kekayaan jasmani, tetapi kekayaan yang dimaksudkan Paulus dalam ayat 13 ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, artinya saudara kekayaan yang diberikan dari surga. Mazmur 89 ayat 12, bumi, langit dan segala isinya Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya saudara, berarti Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Kenapa Tuhan berkata dalam Markus pasal 8 ayat 36, engkau memiliki seluruh kain di muka bumi ini, tapi jika engkau tidak punya keselamatan, maka semuanya adalah sia-sia. Saya percaya hari ini Anda dan saya akan sama-sama saudara berkata bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kekayaan yang melimpah. Kekayaan-kekayaan yang melimpah yang dari surga akan dinyatakan bagi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membahas 3 poin dan akan dilanjutkan pada minggu depan, akan kekayaan saudara yang melimpah dalam Tuhan. Yang pertama saudara, kita belajar di dalam pembahasan pagi hari ini, kekayaan yang melimpah yang dalam Tuhan yang pertama adalah pada waktu Anda dan saya dipilih dalam Tuhan. Amin. Pada waktu kita dipilih dalam Tuhan, itu adalah sebuah kekayaan yang sangat besar. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan saudara dan saya memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kehidupan kita. Efesus pasal pertama dalam ayat keempat, sebelum dunia dijadikan, kita lihat ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya terlalu bangga berkata Anda dan saya produk surgawi yang tidak akan pernah cacat, karena Tuhanlah yang memilih hidup kita. Dan kalau Tuhan yang memilih hidup saudara saya, maka Tuhan tidak pernah salah. Injil Lukas pasal 16 cerita antara orang kaya dan juga Lazarus. Orang kaya saudara, dia menikmati kekayaan secara jasmani. Tiap hari dia bisa berpesta karena dia punya kekayaan yang banyak, dia punya uang. Dan saudara, dia merasa bahwa dirinya berbahagia. Sementara Lazarus adalah orang yang paling miskin pada saat itu. Kenapa saudara? Karena dia hanya makan dari makanan yang jatuh dari meja tuannya. Tetapi yang menjadi perbedaan pada waktu kedua orang itu meninggal, Alkitab katakan waktu Lazarus meninggal, rohnya itu berada di langit yang ketiga, di Firdaus, di pangkuan Bapa Abraham. Sementara orang yang kaya itu berada di lubang yang tak terduga dalamnya. Ada api saudara yang tidak akan pernah padam, dan dia merasakan penderitaan yang sangat di tempat itu. Sampai dia berkata, Bapak Abraham, bisakah saya berada di tempat itu? Saudara, begitu banyak orang yang mau dipilih dalam Tuhan, tetapi keputusan final ada di tangan Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk siapa yang akan dipilihnya. Sama seperti Tuhan memberikan apresiasi kepada Habel yang mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Tetapi Allah sangat saudara marah dengan persembahan yang dipersembahkan oleh Kain, di mana dia memberikan saudara dengan tidak tulus kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-29, dalam ayat 29 dia katakan begini. Dalam Ulangan pasal yang ke-29, di dalam ayat yang ke-29 firman Tuhan,
Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Saya bacakan ayat ini buat Anda. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang menyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi saudara, ada domain Tuhan di mana Anda dan saya tidak bisa masuk ke sana. Kita tidak bisa berkata kepada suami kita, saya pilih engkau di dalam Tuhan. Atau kita berkata kepada anak-anak kita, saya pilih engkau anakku, engkau di dalam Tuhan. Tidak. Tetapi yang memilih itu adalah domainnya Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Itu adalah kapasitas Tuhan. Itulah sebabnya itu merupakan sebuah kekayaan yang sangat melimpah pada waktu Anda dan saya sudah dipilih di dalam Tuhan. Tadi kita angkat pujian, saudara kita dipilih di dalam Tuhan. Dan dikala Tuhan yang memilih saudara saya, itu luar biasa. Roma 11 ayat 25 katakan begini. Dalam Roma pasal yang ke-11, dalam ayat yang ke-25. Dalam Roma pasal 11, di dalam ayat yang ke-25, dia katakan begini. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan mengangkat dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Tuhan saudara sudah mempunyai target tentang orang-orang yang dipilihnya. Dan orang-orang yang dipilihnya saudara adalah orang-orang yang akan dikasihinya. Itulah sebabnya luar biasa Roma pasal 8. Kita bukan hanya dipanggil dalam Tuhan, tapi kita akan dipilih, ditetapkan, dan dipermuliakan di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, kekayaan yang melimpah dalam Tuhan. Selain Anda dan saya dipilih dalam Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Saudara, kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama tadi. Di dalam ayat yang Efesus pasal pertama ayat yang kelima, dia katakan begini. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kekayaan yang kedua, dia mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Dalam bahasa aslinya dikatakan kita diadopsi oleh Tuhan. Dari sebuah keluarga yang lama, yaitu keluarga dari Adam, manusia pertama, kita dipindahkan menjadi sebuah keluarga yang baru, keluarga Kristus. Itulah sebabnya waktu kita dilahirkan kembali dari air, maka Efesus pasal 4 katakan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang diperbarui oleh firman dan oleh Roh Kudus. Dan saudara, waktu Tuhan mengangkat, mengadopsi saudara dan saya menjadi anak-anaknya, maka otomatis saudara ada perubahan identitas dalam hidup kita. Yang tadinya kita anak-anak iblis, Tuhan telah ubahkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang luar biasanya Roma pasal 8 berkata, kita berlayak untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, dan kita adalah ahli waris daripada setiap janji-janji Tuhan. Sehingga dikala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan suara saudara dan saya. Tuhan mendengarkan doa kita karena kita adalah anak-anaknya. Matius pasal 6 katakan, Bapa kami yang ada di sorga, Anda dan saya berlayak untuk memanggil Tuhan itu Bapa, saudara dan saya. Banyak orang akan memanggil Bapa dan memanggil Tuhan, tapi Tuhan akan berkata, Enyalah hambaku, aku tidak mengenal engkau. Tapi orang-orang yang telah diadopsinya, orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anaknya, maka mereka itulah yang akan Tuhan bela. Mereka itulah yang Tuhan akan lindungi. Mereka itulah yang Tuhan akan sertai.
Mereka itulah yang Tuhan akan berkati saudara. Sehingga Yeremia 29 ayat 11, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita, tapi merancangkan masa depan yang gilang gemilang, yang penuh harapan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Walaupun ada masalah, ada persoalan, salib yang harus kita pikul dalam Injil Lukas 9 ayat 23, tapi tujuan itu semua, Ibrani 12 ayat 11, adalah mendidik saudara dan saya. Sebab kita bukan anak-anak gampangan, kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara, luar biasa, itu menjadi sebuah kekayaan yang melimpah dalam Tuhan, karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, kekayaan yang melimpah dalam Tuhan, sebab Anda dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Pengorbanan Tuhan di atas bukit Kalvari adalah pengorbanan demi Anda dan saya. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19, dia katakan begini. 1 Petrus pasal yang pertama dalam ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, di kerajaan Romawi pada saat masa pelayanan Paulus, kurang lebih ada 6 juta budak yang berada selalu di pasar. Dan saudara, mereka tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menolak pada waktu tuannya menjual budak itu. Saudara, budak itu gambaran hidup saudara saya. Yang tadinya kehidupan kita itu berada di lumpur dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus mati di atas bukit Kalvari, membayar lunas saudara dan saya, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal. Karena di pasar budak saudara, jika seorang pembeli telah memberikan saudara dirham emas atau sikal perak kepada tuan yang punya budak itu, maka dia punya hak untuk memperlakukan budak itu sesuai mau dan kehendaknya. Saudara, waktu kita sudah ditebus dalam Tuhan, maka izinkanlah Tuhan yang mengarahkan hidup Anda dan saya. Paulus berkata Galatia 2 ayat yang ke-20, hidupku bukan yang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Anda dan saya sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, sudah dibeli dengan tunai. Tuhan memiliki otoritas hak bagi kehidupan Anda dan saya. Tuhan telah mengubah kehidupan kita, saudara. Sehingga Roma 5 ayat 9 katakan, kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, maka ada perlindungan Tuhan. Darah Yesus yang akan menyembuhkan hidup Anda dan saya. Darah Yesus yang akan memulihkan hidup kita. Darah Yesus yang akan menyelamatkan Anda dan saya. Darah Yesus yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kondisi yang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, saudara, kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Saya percaya kita perlukan, saudara, darah Yesus. Kita perlukan selalu harga penebusan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Hargai penebusan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup saudara saya. Bagaimana cara kita menghargai penebusan Tuhan? Dengan menghargai setiap panggilannya. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, jangan engkau melupakan dan meninggalkan setiap panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi saudara dan saya itu luar biasa. Dia telah mati di atas bukit Kalvari demi kehidupan Anda dan saya. Tubuhnya telah terpecah-pecah dan darahnya yang berkuasa itu telah mengalir di bukit Kalvari demi Anda dan saya. Firman Tuhan katakan darah Yesus itu lebih berkuasa dari darah Habel. Kalau darah Habel bisa berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan konsekuensi kepada Kain, maka darah Yesus akan memberikan lebih berat konsekuensi bagi orang-orang yang coba mengganggu orang-orang yang telah dipilih Tuhan.
orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan mau berikan perbedaan bagi Anda dan saya. Apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku menyadarinya. Biarlah 3 poin pagi hari ini saudara, kekayaan yang melimpah dalam Tuhan menjadi bagian saudara saya, supaya kita paham dan kita mengerti betapa berharganya, betapa berartinya Anda dan saya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita semua mau berlutut saudara, merendahkan diri untuk kita memberikan yang terbaik. Kita hadirkan Roh Kudus di tengah-tengah penyembahan kita. Roh Kudus yang telah membawa Anda dan saya dari satu kebenaran pada kebenaran yang lain dalam pembentangan firman Allah. Roh Kudus juga akan bermanifestasi di tengah-tengah penyembahan kita pagi hari ini untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kebenaran bagi hidup saudara dan saya. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Kau hadir bagi hidup kami. Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikan kami, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku selaku kuduslah Tuhan, dan ku satukan mulia bagimu Tuhan. Mari saudara, Dia telah berbicara bagi Anda dan saya hari ini, bahwa kekayaan yang melimpah dalam Tuhan, Tuhan telah berikan bagi saudara dan saya. Kita telah dipilih, kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya, kita telah ditebus dengan darah-Nya yang berkuasa. Itu adalah kekayaan yang tidak dapat bisa dibandingkan dengan kekayaan yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya pagi hari ini, katakan kepada diri Anda dan saya bahwa kita berharga, kita sangat mulia di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang telah memanggil dan memilih kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini siapkan hati saudara dan saya untuk merendahkan diri, persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan-Nya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Sekali lagi kita akan pujian ini dan kita mau sembah Tuhan. Katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Tiba saatnya kami rindu menyembah. Nyalakan kekinianmu, bukan rohmu dengan roh kami. Bangkitkan kami Roh Kudus, biasakan meninggal. Kalau ada taktik kuasa kegelapan setan roh jahat ulama, dalam nama Yesus keluar, darah Kudus berwasiklah Mesir. Ampuni dosa kami Tuhan, urapi hamba hari ini. Kami siap menyembahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan ku sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Why is naina my sna my wasna wisna my body wisna wisna my wasna my isna wisna ya marana masih morona. Mari semua sembah Tuhan ranalamo ya marana masih kronalama. Semua sembah Tuhan ranalama ya ranalamo uranalama simurunalawasi uranalamana yang meranalamo. Semua sembah Tuhan ranalamana. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sikronalamana simurunalamasi ya maranalamana ya ranalamo uranalamana simoronalamasi ya maranalamana ya maranalamo ya maranalamasi kronalamana uranalamasi moronala ya maranalamasi ya maranalamasi kanalamasi maranalamasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Lingkupi kami Bapa, tulungi kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kasih-Mu yang dahsyat luar biasa, yang Kau kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Amin Tuhan. Glory. Kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, di saat badai tergelora, Ku akan kembali bersama. Bapa Raja, Bapa semesta.
jiwa kami tenang Tuhan. Jiwa tenang. Amin. Dalam Kristus. Di saat badai menerpa, kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Ada kuasa-Mu, ada pembelaan-Mu, ada kemenangan-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, ampuni dosa kami. Jika ada penghulu dan roh jahat, setan orang buat roh teritorial, setiap orang yang bukan dari Tuhan yang coba menuduh kami naik hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan, keluar darah terus berbasik ke dalam mesin. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk bermohon kepadamu, dan biarlah Engkau menjadikan telingamu Tuhan, mendengarkan setiap seruan-seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu, GKI yang ada di Surabaya. Engkau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Setiap progresnya Engkau campur tangan untuk menyatakan kuasa-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Hamba berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, mampukan kami Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Lebih kuatkan kami Tuhan, mempertahankan panggilan-Mu yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa anak-anak-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah online pagi hari ini, berikan mereka waktu Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Lawatan-Mu, berkat-Mu Tuhan Kau kerjakan. Yang sudah malas, sudah lalai Tuhan, jamah ketuk pintu hati mereka. Yang sakit baik jasmani dan rohaninya, oleh bilur darah Tuhan akan sembuh. Itulah sebabnya benteng kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa firman Roh Kudus. Kami katakan tolak setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami patahkan dalam nama Yesus, keluar darah terus berbasik dan dalam mesin. Engkau jamah anak desa, Engkau pulihkan Tuhan. Setelah pasca eksiden yang terjadi, Engkau juga jamah kehidupan Iskandar Stephen, Vidya Salam, anak Mikael Sen Abisa, dan Engkau juga menjamah memulihkan kehidupan Pak Bambang dan Ibu Maria Manewati yang ada Tuhan Yesus di Jayapura. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur darah Tuhan, semua pulih, semua sembuh oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak-Mu yang bekerja di PT Vale.
Di kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain Tuhan berkati. Mereka bukan ekor tapi mereka akan menjadi kepala. Perlindungan penyertaan Allah terjadi bagi hidup mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari niat-niat orang jahat, jauhkan mereka dari segala virus corona. Kami semua Tuhan, kami berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi usaha-usaha jemaat-Mu, bisnis mereka, kebun, dan segala sesuatu yang mereka kelola dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua, mendatangkan hasil yang melimpah untuk mereka menikmati, lebih khusus untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berada di luar Surako. Engkau tetap lindungi sertai mereka dan mampukan mereka beraktivitas kerja, lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Keluarga kami dimanapun berada, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap lindungi mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, lebih khusus dalam pengiringan dan pelayanan mereka. Mampukan mereka semua Tuhan. Yang belum datang dalam nama Yesus, Kau jamah mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID-19 untuk Luhut Timur. Kau jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau juga berkati daerah kami, beri keamanan kondusif, lebih khusus dalam pemilu kada 9 Desember 2020. Engkau yang pilih bupati, wakil bupati yang terbaik. Dan Tuhan, Engkau pagari Luhut Timur, Engkau pagari Surako dengan malaikat-Mu, sehingga kami semua berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Berkati PT Vale dan semua kontraktor yang ada. PT Vale dan semua kontraktor adalah bagian berkat Allah untuk memberkati pekerjaan-Mu, memberkati anak-anak-Mu Tuhan di daerah ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa negara kami. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami di tengah pandemi yang terjadi, biar Engkau selalu memberikan solusi. Engkau selalu memberikan Tuhan jalan keluar yang terbaik. Lebih khusus Tuhan, vaksin yang telah didapat, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga bila vaksin itu dari Engkau Tuhan, dalam petunjuk Engkau, sehingga memberkati Tuhan Yesus akan negara kami, memberkati rakyat Indonesia, terlebih khusus yang sudah terinfeksi Tuhan oleh virus COVID-19. Hamba patahkan tolak kuasa kegelapan setan roh jahat yang coba mengambil untung dalam virus daripada virus yang menyebar ini Tuhan. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah tulis berkuasa dalam si. Beri kekuatan kesehatan presiden kami dan semua pemerintah dari pusat sampai pelosok tanah air, para medis yang menangani saudara-saudara kami pasien yang sudah terpapar, TNI dan Polri, mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas negara yang Kau percayakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Masamba, yang ada di Rada Tuhan, biarlah Kau tolong mereka setelah pasca banjir bandang yang terjadi di sana. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau pulihkan kembali utara, biar utara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga nama-Mu yang selalu ditinggikan, dibesarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa berkat-berkat ibadah pada pagi hari ini telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan tutup ibadah kita dan sebenarnya kita untuk bangkit berdiri.
kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan pelindungan berkat Allah terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Anak, penyertaan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik pagi hari ini hingga kala fajar Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.